mau bilang terima kasih banyak sudah hadir di hidup aku kurang lebih 6 bulan ini. Terima kasih sudah mengenalkan keluarganya yang begitu hangat. Terima kasih sudah membentuk aku menjadi seperti sekarang. Terima kasih sudah menyayangi aku sepenuh hati, sudah menyayangi anak-anak aku juga. Yang aku pengen cuma satu, semoga kita bisa selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini, Opung SG Channel. Setelah kabar putusnya hubungan asmara antara Nikita Mirzani dengan ajudan pribadi Bapak PS yang berinisial RI, Nikita akhirnya hadir dalam program Pagi-Pagi Ambyar untuk memberikan klarifikasi. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani akhirnya memberikan penjelasannya tentang postingannya di akun Instagram pribadinya soal berakhirnya hubungan asmara dengan sang ajudan pribadi berwajah tampan tersebut. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan waktu sampai 3 hari untuk membuat postingan dengan kalimat yang panjang dalam bahasa Inggris tersebut. Nikita mengaku ia tidak ingin ada kesalahpahaman dalam tulisannya itu, sehingga harus ia pikirkan matang-matang sebelum mempostingnya. Nikita Mirzani membantah tudingan banyak orang yang menyebut dirinya sebagai artis yang suka membongkar aib mantan pasangannya jika sudah putus atau berpisah. Nikita pun menegaskan bahwa sebenarnya tulisan panjangnya itu lebih ia tujukan untuk para wanita yang mengalami kasus yang sama dengan dirinya, yakni mendapat perlakuan kasar dan tindakan kekerasan dari pasangan. Nikita mengaku ia hanya ingin membagikan pengalaman pahit yang terjadi pada dirinya selama ini. Menurut Nikita Mirzani, mental seseorang itu sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika terjadi hubungan yang tidak sehat, di mana ada tindakan kekerasan fisik yang dialami ataupun kekerasan verbal yang bisa melukai hati dan merusak mental. Apalagi menurut Nikita Mirzani, di luar sana ternyata masih banyak orang-orang yang tidak berani untuk bersuara saat mengalami tindakan kekerasan dari pasangannya dengan alasan takut ditinggalkan. Kata Nikita Mirzani, saat ini banyak wanita yang memilih bertahan dan terus menerima perlakuan kasar dari pasangan mereka karena hidupnya sudah bergantung pada pasangannya, di mana untuk hal apapun dibiayai oleh pasangan laki-lakinya. Sedangkan Nikita Mirzani sendiri merasa dirinya adalah wanita yang mandiri, yang mampu menghasilkan uang dari usahanya sendiri dan tidak mau bergantung pada laki-laki. Mengenai inisial RI yang ditulisnya, Nikita Mirzani blak-blakan mengakui bahwa RI adalah mantan kekasihnya yang pernah ia sayangi. Ketika ditanya soal kekerasan mental yang dialaminya, Nikita Mirzani memilih untuk tidak menjawab karena menurutnya pertanyaan tersebut tidak berbobot untuk ia jawab. Menurut Nikita Mirzani, ia sudah menggarisbawahi soal kekerasan fisik dan mental yang dialaminya tidak perlu ia jelaskan lebih detail lagi. Nikita Mirzani juga menyayangkan prasangka banyak orang terhadapnya yang menudingnya sebagai wanita yang suka bertindak kasar hingga berkata-kata kasar. Padahal menurut Nikita Mirzani, dirinya sama sekali bukan tipe wanita yang seperti itu. Nikita Mirzani pun akhirnya menjelaskan bahwa sebagai public figure, ia punya banyak teman di luar sana. Sebagai artis, menurut Nikita Mirzani, sudah tidak ada lagi hal-hal yang bersifat privasi yang bisa ia sembunyikan dari hadapan publik. Sayangnya, penjelasan Nikita Mirzani tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan para host yang penasaran dengan kekerasan mental yang dialami Nikita. Namun, menurut Nikita Mirzani, akibat dari kekerasan mental yang ia alami, dirinya menjadi down dan tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal selama ini Nikita Mirzani dijuluki sebagai wanita yang tangguh dan kuat. Karena itulah ketika Nikita Mirzani berbicara tentang kekerasan mental yang ia alami, banyak orang yang jadi penasaran apa sebenarnya yang sudah dilakukan sang mantan kekasih terhadap Nikita Mirzani. Yang jelas, Nikita Mirzani hanya bisa mengatakan bahwa abuse is not love, yang artinya kekerasan bukanlah cinta. Nikita Mirzani mengaku saat ini dirinya memang sedang membenahi diri untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Karena itulah selama ini Nikita memilih untuk lebih banyak diam dan menerima semua perlakuan tak pantas dari sang mantan. Hingga akhirnya Nikita berani bersuara untuk memberi semangat buat para wanita lainnya yang mengalami kejadian yang sama dengan dirinya. Ketika ditanya sudah berapa lama mengalami kekerasan fisik dan mental, disitulah Nikita Mirzani langsung menangis mengenang kejadian pahitnya yang diperlakukan dengan tidak baik oleh sang mantan pacar. Hingga akhirnya para host pun berusaha menenangkan Nikita Mirzani yang tertunduk lesu dan menangis. Nikita Mirzani dengan terbata-bata bercerita bahwa hal yang membuatnya menangis adalah karena laki-laki yang ia harapkan bisa membuatnya berubah menjadi lebih baik, malah melakukan tindakan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan perilaku dari seseorang, dia adalah ajudannya Bapak Prabowo. Rizky, ini sudah tersebar di media sosial dan ini sudah menjadi konsumsi publik dan saya komentar di sini, ya, karena ini sudah menyangkut masalah kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Oke? Anda mendapatkan kekerasan fisik dan mental katanya. Oke? Kalau sampai benar terjadi, kenapa Anda nggak lapor saja? Jangan berkuar-kuar di media sosial. Dan kalau misalkan mendapatkan hal tersebut, Anda periksakan ke psikolog maupun ke psikiater. Jangan Anda mengekspos hal semacam ini ke media sosial. Anda menjadi topik pemberitaan dan trending topik di mana-mana, dan Anda diundang di mana-mana menceritakan secara tidak langsung bahwa Anda menjelaskan seseorang. Ini tidak baik dan ini akan memblunder menjadi opini publik yang tidak baik untuk Rizky. Rizky adalah seseorang yang sudah bekerja lama dengan Bapak Prabowo. Saya minta tolong Anda harus menjaga nama baik beliau. Saya tidak suka dengan orang yang menyebar hoax kalau memang benar ini. Nanti dibilangnya tuh, katanya udah ngomong diikhlasin, tapi masih kepo. Tuh lihat, kayak habis nangis, gila-gila nangis, air mata gue mahal. Tidak mudah untuk jatuh, sekarang tuh gue udah gak bisa nangis. Rata-rata 90% nanyanya begitu aja. Billahi ta'ala ya, wallahi gue gak pernah buka TikTok. Kalau ada postingan di TikTok itu orang sosmed gue yang posting. Gue menghindari untuk menonton. Jadi gue tuh gak pernah kepo, gak pernah mau cari tahu dan gak mau tahu. Jadi makanya gue malas live nih. Karena banyak sekali di luar sana yang lebih memilih bertahan dengan hubungan yang merusak mental gitu loh. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kemana. Saya yakin betul di luar sana banyak sekali perempuan lebih memilih bertahan karena takut tidak bisa dapat lagi. Sudah aku ke rumah ibu. Iya, pada nanya kan, jika ada Siapa kepo ya? How's life now? Good. Sehat jasmani dan rohani penting. Mataku tuh bukan bengkak sebelah, tapi memang sebelah kanan kita emang gak sama. Kerja sambil liburan sih sebetulnya. Ya, boro-boro nangis, udah gak ada air matanya, udah habis. Nikita Mirzani mengaku pada awalnya ia memang hanya melihat sang mantan kekasih ini dari penampilan luarnya saja, yang menurutnya terlihat rapi, bijaksana, dan baik. Tapi ternyata setelah menjalani dan melalui hubungan bersama laki-laki itu, Nikita Mirzani mengaku merasakan sakit yang teramat dalam. Apalagi selama ini ia merasa hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi perlakuan kasar dari sang mantan. Nikita Mirzani mengaku pada dasarnya ia adalah wanita yang tidak mudah mengeluarkan air mata dalam menghadapi masalah apapun. Tapi kali ini air mata Nikita Mirzani tumpah ruah karena kekecewaannya yang begitu dalam setelah mengenal lebih jauh sang mantan kekasih. Bahkan hampir setiap waktu Nikita Mirzani mengaku hanya bisa menangis untuk menumpahkan semua masalahnya. Nikita Mirzani pun menegaskan bahwa sebenarnya tulisan pada postingan di akun Instagramnya itu sangat bermanfaat buat para wanita di luar sana yang mengalami hal serupa dengan dirinya. Nikita Mirzani mengaku tidak pernah membayangkan sikap sang mantan yang dulu katanya sangat menyayangi anak-anaknya, tapi malah tega menghancurkan ibu dari anak-anak itu. Nikita Mirzani mengaku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa seorang laki-laki yang semua orang tahu dirinya adalah ajudan salah satu orang terhormat di negeri ini, tapi pada kenyataannya sifat aslinya malah di luar perkiraan banyak orang. Ada pula pernyataan mengejutkan yang diucapkan Nikita Mirzani pada kesempatan tersebut. Nikita Mirzani menegaskan bahwa sejak awal bukan dirinya yang mengejar-ngejar RI untuk mendapatkan hatinya, tapi menurut Nikita Mirzani justru RI lah yang pada awalnya selalu berusaha untuk meyakinkan Nikita bahwa dirinya berbeda dan tidak seperti laki-laki lainnya. Kini Nikita Mirzani sudah melewati semua hal pahit yang ia alami, dan kini Nikita lebih memilih untuk bersikap lebih legowo menerima semuanya. Menurut Nikita, waktu dan lingkunganlah yang sudah membantunya untuk berubah ke arah yang lebih baik.